Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiana Ritonga, NIM 19026096, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah preservasi dan konservasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai peta, slide, fotokopi, dan juga tinta. Yang pertama yaitu peta. Peta adalah salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, dan keperluan bisnis. Jenis-jenis peta yaitu ada peta geografis, perdagangan, bahasa, navigasi, peta hasil bumi, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga tidak bisa dibaca oleh mata, tetapi harus menggunakan alat, yaitu proyektor. Yang ketiga yaitu fotokopi dan tinta. Pada saat ini, perpustakaan menggunakan fotokopi untuk melestarikan koleksi baik yang sudah rusak atau yang langka, sehingga bisa dipinjamkan atau digunakan oleh. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama yaitu menambal. Menambal adalah menutup bagian yang berlubang, dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan juga perekat kanji. Menambal juga bisa dilakukan dengan bubur kertas atau kertas tisu yang berperekat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek dengan menggunakan potongan kertas jenis tertentu agar yang sobek tidak bertambah besar. Yang ketiga yaitu penjilidan, yaitu suatu cara untuk menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu dan dilapisi oleh cover. Penjilidan dibagi menjadi dua, yaitu penjilidan dengan sampul link dan sampul keras. Penjilidan dilakukan pada bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, dan halaman yang tidak berurutan lagi. Selanjutnya yaitu penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka di perpustakaan. Penyiangan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai diganti dengan bahan pustaka yang baru. Selanjutnya yaitu stock of name. Stock of name adalah kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan, atau bisa dikatakan pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Penjilidan adalah cara menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Penjilidan merupakan kegiatan konservasi, yaitu memperbaiki bahan pustaka yang rusak agar kondisi bisa seperti asli lagi. Di sini saya akan perlihatkan kegiatan konservasi yang saya lakukan, yaitu penjilidan dengan menggunakan lem. Dan ada beberapa cara untuk menjilid buku, yaitu menggunakan jahit, menggunakan pita, menggunakan jahit dengan staples, dan juga profesional binding. Selanjutnya kita masuk materi yang keempat, yaitu pelestarian nilai informasi. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Bahan pustaka berupa buku, berkala, dan audio visual. Pemeliharaan dokumen tidak hanya ditujukan pada dokumen rusak atau yang tua saja, tetapi pada bahan pustaka yang baru juga. Untuk pelestarian nilai informasi ini, bahan pustaka perlu dilakukan dengan ahli bentuk dokumen ke bentuk mikro dan mikrofilm. Mikrofilm adalah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Keunggulan dari teknik mikrofilm ini adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang yang kecil. Keberadaan mikrofilm ini di perpustakaan ada dua, yaitu mikrofilm sebagai suplemen dan mikrofilm sebagai komplement.
Dan pada pembuatannya sendiri, mikrofilm ini pada dasarnya seperti pengambilan gambar dengan sebuah kamera. Selanjutnya yaitu CD-ROM, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis yang lainnya. Dan dapat kita ketahui, keunggulan dari CD-ROM ini yaitu daya tampungnya besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan membuat katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, serta mempercepat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu prosedur alih media. Apa sih alih media ini? Alih media adalah proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media ini dilakukan untuk pemeliharaan arsip yang memiliki nilai guna yang sangat penting. Manfaat dalam proses alih media arsip adalah meningkatkan efisiensi organisasi dan berbagai hal lainnya, termasuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, bisnis proses, dan menekan biaya. Selanjutnya yaitu alasan alih media. Hampir semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik. Manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi atau instansi itu selalu mengikuti perkembangan dan mengembangkan inovasi. Karena setiap orang itu memiliki kewenangan untuk mengelola arsip mereka, termasuk dalam pelaksanaan alih media arsip. Keuntungan dari alih media ini juga yaitu meningkatkan bisnis menjadi lebih cepat dalam akses dan temu kembali informasi, pemberian informasi lebih baik dan pengambilan keputusannya lebih cepat. Layanan arsip akan lebih baik karena lokasi arsip yang lebih cepat diketahui, menghemat waktu petugas arsip dalam mencari informasi, memudahkan dalam pertukaran dan penggunaan informasi antar unit atau organisasi, menekan biaya, dan memberi kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin akan terjadi, serta penekanan biaya karena kurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan media kertas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama kita masuk ke perawatan bahan pustaka. Apa sih perawatan? Perawatan adalah kegiatan menjaga agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Berarti perawatan bahan pustaka adalah cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan juga tahan lama. Tujuan dari perawatan yaitu mencegah, melindungi, memperbaiki, dan melestarikan bahan pustaka dari kerusakan. Selanjutnya yaitu prosedur alih media. Yang pertama, koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Proses alih medianya yaitu scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai halaman terakhir. Selanjutnya hasil scan diberi nama sesuai judul covernya. Lalu file digunakan untuk keperluan database buku. Yang kedua yaitu majalah. Majalah adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Majalah dilengkapi dengan volume dan nomor terbit. Cara melaksanakan scanningnya yaitu scan halaman cover dan setiap halaman diberi nama. File diekstrak berdasarkan judul artikel. Setiap file di scanning
tersendiri dalam satu file lengkap dan lampiran. Selanjutnya scan dilakukan setiap artikel diberi nama, selanjutnya artikel kedua di scan diberi nama, dan selanjutnya untuk artikel berikutnya. Yang ketiga yaitu teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan pada teknologi tepat guna berasal dari lipatan, leaflet, poster, dan sejenisnya. Scanning dilakukan berdasarkan judul. Satu leaflet ini di-scan kemudian diberi nama. Dan pada penamaan file dimasukkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file scan hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Untuk penyimpanan hasil scan bisa saja kita kelompokkan berdasarkan jenis koleksinya. Selanjutnya kita masuk ke penyiangan bahan pustaka. Apa sih penyiangan? Penyiangan adalah suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, atau telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu sudah tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Penyiangan adalah pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya karena koleksi tersebut rusak. Selanjutnya kita masuk ke tujuan, fungsi, serta manfaat dari penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu tujuannya. Tujuannya untuk menyelamatkan nilai informasi dokumen, menyelamatkan fisik dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit, mempercepat proses temu kembali, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal, agar petugas pengelola koleksi lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari penyiangan, yaitu menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, serta mendapatkan masukan yang konstan. Yang terakhir yaitu manfaat penyiangan, yaitu bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna, mengurangi kepadatan koleksi, serta bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Selanjutnya kita masuk ke kriteria penyiangan bahan pustaka. Kriteria penyiangan bahan pustaka bisa kita lihatkan berdasarkan penampilan atau kondisi, volume berlebihan atau duplikat, konten miskin, bahasa, kelas khusus dari lokasi, usia koleksi, kelas khusus dengan usia tertentu, karya khusus untuk majalah dan serial, serta pola penggunaannya. Dan adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan adalah katalog perpustakaan, kartu registrasi, daftar buku, dan sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi tersebut. Selanjutnya, apa saja sih prosedur-prosedur dalam penyiangan tersebut? Yaitu yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. Yang kedua, mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Yang ketiga, membuat daftar dari bahan pustaka yang sudah waktunya untuk keluar. Yang keempat, buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong bukunya. Yang kelima, buku dicap. Yang keenam, bila masih dipakai bisa disisihkan. Yang ketujuh, bila berapa tahun tidak dibutuhkan lagi maka dapat dikeluarkan. Yang kedelapan, bahan pustaka yang akan dilakukan pengeluaran dibuat berita dan prosedur administrasinya. Yang kedelapan, untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya melihat aturan yang berlaku yang berkaitan dengan penghapusan. Selanjutnya kita masuk
kepada apa sih kendala-kendala penyiangan bahan pustaka. Kendala-kendalanya yaitu yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Yang kedua, masih terdapat anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Yang ketiga, masih ada anggapan penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan. Dan yang keempat, masih adanya prosedur yang rumit terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.